warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, Mina Muari, penonton dan juga pendengar dimanapun saja Anda berada dari Provinsi Lampung, saya Bumi Ruwajurai. Kami kembali hadir menjumpai Anda di acara Obrolan Budaya. Tonton yang Anda dengar. Nona Ria Karisma. Ada Susi Ratu Belia Iya, ya. di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang peran Dewan Kesenian Lampung dalam pelestarian seni dan budaya yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu Nona, kita sudah mengundang dua narasumber ya yang akan membahas tentang tema kita hari ini. Narasumber kita yang pertama ada siapa Nona? Ada, aku manggilnya apa nih? Abang kayaknya ya, biar kelihatan Abang, lebih masih muda ganteng. kayaknya ya. Ada Abang Bagus S Pribadi atau yang biasa kita lebih kenal ada Abang Apip Iya. ya. Beliau ini adalah Sekretaris Umum Dewan Kesenian Provinsi Lampung. Oke, selamat malam Bang Apip. Assalamualaikum. Mic-nya Assalamualaikum, Mi. deng. Mesti dipakai mic ya. Oh, kurang dinyalakan ya. Selamat malam semua. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Dan kedua ada siapa Dan Nona? yang kedua ini ada yang cantik-cantik ya. Kalau tadi ada yang ganteng, kita ketemu dulu sama yang cantik-cantik. Ada Mbak Dian Evilia. Beliau ini adalah Bendahara Dewan Kesenian Lampung. Betul, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kita jadi hitam-hitam ya? Janjian kayaknya iya. ya, biar Ini- kelihatan langsing gitu kan ya. Ini menandakan kalau kita memang kompak, Kompak, ya. benar banget kita ya. hitam-hitam, kemudian saya sengaja hitam-hitam kenapa? Supaya ini tapis menyala. Menyala. di layar kaca Anda, Mina Nah. Muari ya. Salah satu hasil kerajinan masyarakat Lampung, kain kebanggaan kita, ya Kain Doda Tapis ya. Bukan hanya Tapis-tapis bisa macam- dibikin selendang sebenarnya Bisa. ya, bisa juga dibikin kayak Baju, bisa. baju ataupun Iya. mode-mode yang lain yang lebih modern pastinya ya. Dan Anda juga jangan solvok, di belakang kita ada apa? Oh. Layar belakang kita ini adalah salah satu hasil kerajinan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Ini motif namanya belah ketupat ya. Dan belah ketupat ini memang sudah menjadi warisan budaya tak benda ya. Dan sudah diresmikan sebagai salah satu warisan budaya tak benda dari Kabupaten Tanggamus. Kita Gitu, juga harus Non. berbangga hati ya Kenapa? Minan ya, karena tradisi-tradisi dari Lampung juga bisa mendunia gitu Betul. kan ya. Dan itu semua juga tradisi dan budaya seni Lampung Dacok dikenal di mata dunia juga karena tidak lepas dari peran serta Dewan Kesenian Lampung loh Nah Nona. itu dia ya, dalam melestarikan seni dan budaya Lampung. Betul. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya tentang gimana caranya Dewan Kesenian Lampung tuh bisa melestarikan ikut serta ya untuk bisa menyebarluaskan kesenian dan juga kebudayaan Lampung. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Bang Afip dan juga Mbak Dian ya. Namun sebelum itu mungkin bisa dijelaskan secara singkat nggak sih sebenarnya Dewan Kesenian ini apa? Mewadahi apa sih sebenarnya Bang Afip? Silakan. Dan mungkin bisa dijelaskan juga kapan terbentuknya gitu. Silakan Bang. Baik, pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Dewan Kesenian Lampung. Sejatinya beliau bersedia hadir di sini untuk ikut memberikan informasi seputar seni budaya dan Dewan Kesenian Lampung. Namun ada acara yang tidak bisa ditinggal sehingga mengutus saya dan Mbak Dian untuk turut serta memeriahkan acara ini. Baik, Dewan Kesenian Lampung itu berdiri sejak tahun 1993. Berarti kalau di periodisasi ada berapa? 7 kali ya periodisasi. Dan ada di dalamnya ada 7 komite. Di situ ada komite musik, komite tari, komite sastra, komite teater, komite film, komite tradisi, dan komite seni rupa. Seni rupa. Nah, kegiatan itu ya Dewan Kesenian mengalami pasang surut lah ya, tapi tetap eksis turut menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan di bidang kebudayaan, seni budaya. Gitu. Nah,
Tadi apalagi pertanyaannya Pak? Itu kan Ternyata juga membidangi banyak sekali ya, Iya, banyak komite-komite. sekali beberapa komite itu tadi yang udah ternyata disediakan. juga bisa menaungi anak-anak muda dan juga masyarakat Lampung pada umumnya untuk bisa melestarikan Seni dan budaya, budaya kita Lampung. ya. Ada komite tari, komite musik, tradisi, seni rupa, sastra dan lain-lain ya. Oke, ini terkait dengan Dewan Kesenian Lampung kan bahwa sebentar lagi kita akan memperingati Hari Tari Sedunia ya Bang ya. Kalau tidak salah itu tanggal 3 ya kalau tidak salah ya. Mungkin kita ke Mbak Dian ya. Seperti apa nih Mbak Dian peran serta Dewan Kesenian Lampung dalam Hari Tari Sedunia ini? Baik, terima kasih. Untuk Hari Tari Dunia yang tepatnya nanti kita akan rayakan pada tanggal 3 Mei dan kegiatan ini berpusat di Gedung Dewan Kesenian Lampung. Kami akan ada pertunjukan yang luar biasa kenapa kami bilang luar biasa? Karena ini akan didukung oleh para penari dari 40 kalau tidak salah 40 grup atau 40 komunitas tari Dari mana? Apa tersebut seluruh provinsi? seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota. iya, Oke, seluruh seluruh kabupaten kota, Sorry. iya. Iya, maksudnya seprovinsi Lampung diikuti oleh seluruh kabupaten kota ya. Kemudian kita bekerja sama juga dengan Unila. anak-anak Unila. Alhamdulillah sambutannya luar biasa, semangatnya juga luar biasa. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa kegiatan ini diketahui dan didukung oleh pemerintah provinsi Lampung, jadi mereka tambah semangat. Saat ini persiapan sedang dalam tahap persiapan. Mohon doa semoga pelaksanaan Hari Tari Dunia nanti tanggal 3 Mei dapat berjalan dengan lancar. Kita ada pementasan 12 jam perform. Wow, 12 jam bukan 24 jam. Non-stop itu ya berarti Non-stop, ya. tidak berhenti selama 12 jam. Allah. Seperti Luar biasa. apa nanti kita saksikan sama-sama tanggal 3. Bikin ini penasaran loh penasaran. Nona. Jadi sebenarnya gini, Hari Tari Dunia itu sebenarnya kemarin 29 April. Hanya saja kita merayakan tanggal 3 Mei karena kesibukan dari kawan-kawan penari ya yang memungkinkan akhirnya kita sepakat tanggal 3 Mei. Tanggal 3 itu ya Bang ya. Bang, ini apakah pertama kalinya Dewan Kesenian Lampung merayakan perayaan Hari Tari Sedunia ini atau sebelumnya sudah ada? Jadi sudah kalau sama ini sudah 6 kali kita Oh melaksanakan. sudah 6 kali ya. Pertama kali kita merayakan justru dengan betul-betul darurat ya kita laksanakan di Bundaran Gajah. Jadi nggak ada panggung, nggak ada musik, ya menari aja sama makan. Gitu. Itu pertama kali. Ya. pertamanya. Selanjutnya karena dapat respon positif dari pemerintah daerah, akhirnya kita beberapa titik kita pernah melaksanakan di taman apa dulu namanya Taman Gajah ya. Lalu di depan Bundaran Gajah juga kita siapkan panggung besar. Lalu kita ketika Covid kita justru melaksanakan 24 jam. menari. 24 jam. Real time secara Real online. time, online, Secara ya, online. karena- Jadi dari pagi hingga pagi. Hingga pagi lagi. Luar biasa ya. Bisa Dan dibayangin ya, Bisa nari dibayangin. terus ya 24 jam. Bener. setelahnya juga kita 24 jam 24 jam juga secara ada yang offline, ada yang online gitu. Wah, ini memang luar biasa banget ya Susi ya. Berarti ini selama real time 12 jam hingga 24 jam juga pernah terjadi di Provinsi Lampung. Apalagi kalau kita mau ngumpulin penari-penari orang ya, itu kan penari-penari. susah ya Dengan gitu segala kan ya. macam kesibukan Dengan segala mereka, macam ya. kesibukannya. Ini gimana nih peran Dewan Kesenian Lampung sendiri untuk bisa Mengumpulkan. menaungi ya, untuk bisa mengumpulkan teman-teman yang memang ternyata banyak juga di Provinsi Lampung seperti itu ya. Jadi gini, Hari Tari Dunia itu kan sebenarnya pestanya para penari ya. Betul. Sehingga ini momentum baik buat mereka untuk mengekspresikan dirinya bahwa ini adalah pestanya kita, pesta semua gitu loh. Jadi tidak ada kesulitan bagi kita untuk mengumpulkan mereka. Jadi, ketika kita umumkan ada pendaftaran langsung mereka. Oh, ternyata juga antusiasnya luar Bayangkan biasa. kita memang cinta di bidang itu, terus kita dikasih wadah gitu ya. Jadi kakinya juga katongonnya langsung nari. Dan semua penari yang ikut ini tidak hanya penari-penari dewasa, tapi juga ada anak-anak. Anak-anak Juga juga ya. kalau tidak salah nanti Ya. akan ada yang Dari
Down syndrome. Iya, Down Oh, syndrome. Masya Allah, luar Akan biasa berekspresi karena mereka punya bakat menari. Dan memang harus dipentaskan ya. Betul sekali dan mereka semangat banget. Iya, salah satu kebanggaan kita adalah manakala kita disuruh pentas ya. Iya. Masalah bayar mah nomor sekian, nggak bayar juga nggak apa-apa. Yang penting ya. ekspresi. Betul. Ekspresi. Dan kadang-kadang kalau seorang seniman itu Bang ya Mbak ya, tepuk tangan meriah dari penonton itu lebih dari bayaran loh. Betul. Itu kalau sekali. saya sih ya. Itu tidak bisa Dibayar betul, tidak pakai bisa uang dibandingkan gitu kan. dengan Tak ternilai yang jelas. Tak ternilai tepuk jatuhnya tangan ya. itu loh. Tepuk tangan dong yang lain. Itu baru komite tari ya Nona ya. Nah. Belum lagi ada komite-komite yang lain. Nah seperti apa geliat Dewan Kesenian Lampung dalam mewadahi komite-komite yang lain. Seperti contohnya misalnya komite tradisi. Nah seperti apa nih Dewan Kesenian Lampung mengcover segala tradisi-tradisi yang ada. Karena kita di Lampung ya Bang ya, khususnya di Provinsi Lampung. Gimana nih Bang? Jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa Dewan Kesenian itu bukan sanggar raksasa. Justru Dewan Kesenian perannya sebagai fasilitator, katalisator. Sehingga sanggar-sanggar itu kita rangkul untuk maju bersama, besar bersama gitu. Nah terkait dengan program-program yang ada di Dewan Kesenian Lampung, bukan hanya tari ya yang heboh, tapi juga ada kita komite musik pernah melaksanakan Lampung Jazz Festival, justru nasional itu berapa kali, 2 kali kita. Lalu seni rupa kita pernah melakukan berapa kali melakukan pameran besar gitu ya, bahkan di jalan kita pernah melakukan pameran. Lalu komite tradisi berapa kali kita syuting karya-karya yang sudah lama ya, sastra lisan dan sebagainya, mungkin nanti akan membuat dokumentasi sastra lisan juga ya. Lalu komite film kita pernah membuat sayembara film pelajar tingkat nasional gitu. Bahkan kita pernah ikut sama-sama komunitas film yang ada di Lampung membuat film. Kita fasilitasi dan mereka membuat film bareng-bareng. Ada lagi komite teater. Sastra, teater. Nah, komite teater pernah melaksanakan namanya Festival Oktober. Berapa kali kita melaksanakan itu untuk pementasan teater-teater nasional. Gitu. Sastra juga gitu. Sastra kita banyak membuat buku-buku dari beberapa sastrawan di Lampung kita cetak bersama gitu, kita terbitkan bersama. Berarti kontribusinya Dewan Kesenian Lampung itu Luar memang tidak biasa diragukan lagi ya, Non ya. benar-benar. Mudah-mudahan. Tapi saya punya cerita Nona ya. Gimana tuh? Saking Dewan Kesenian Lampung ini memang kontribusinya sangat luar biasa. Ini ada pengalaman pribadi saya ketika ada salah satu instansi meminta untuk menjadi juri sastra lisan begitu ya. Jadi kebanyakan peserta itu rujukannya adalah hasil dari Dewan Kesenian Lampung. Ini kamu pakai ini dari mana? Iya saya nyontoh dari ini yang dari Dewan Kesenian Lampung. Itu banyak sekali peserta. Ternyata memang betul-betul karya dari Dewan Kesenian Lampung itu sangat diakui. Menjadi Luar barometer biasa. bisa dijadikan seperti itu. Makanya apapun yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Lampung, alhamdulillah bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, khususnya pelajar-pelajar kita ya. Benar. Oke, kita ke Mbak Dian ya terkait dengan Dewan Kesenian Lampung ini kan melakukan banyak sekali kegiatan Mbak ya. Nah masalah itu kan segala sesuatunya kita tidak munafik berbicara masalah dana Mbak ya. Bagaimana sih Dewan Kesenian Lampung menghandle semua acara yang besar-besar seperti itu dengan mungkin ya keterbatasan dana atau mungkin kelebihan dana. Seperti apa? Beliau ini adalah bendahara loh. Kalau kelebihan dana, Lebay juga ya. ya, tapi alhamdulillah kan kita masih bersyukur bahwa Dewan Kesenian Lampung masih mendapatkan perhatian dan mendapatkan prioritas dalam hal memajukan seni budaya di Provinsi Lampung. Masih ada dukungan dana, walaupun kita semua nggak hanya di Provinsi Lampung tapi juga secara nasional kita sama-sama tahu bahwa efisiensi saat ini memang sedang berlaku ya kan, sedang berlaku. Tetapi alhamdulillah ini insya Allah mewakili teman-teman semua yang ada di Dewan Kesenian Lampung ya, bahwa dengan adanya efisiensi yang digalakan oleh pemerintah saat ini tidak membuat teman-teman tuh jadi surut
semangatnya untuk berkarya. surut bersemangat untuk lebih memajukan kebudayaan di Provinsi Lampung, tetap berkarya, tetap memberikan ide-ide kreatif bagaimana sehingga keberadaan Dewan Kesenian Lampung ini dapat mendukung keberhasilan visi misi Bapak Gubernur khususnya pemerintah daerah Provinsi Lampung. Gitu. Luar biasa. Berarti Terus ini gini, sifat dasar seniman itu kan semakin tertekan, semakin kreatif. benar-benar sama keluar ide ya. Sesama seniman kita gitu ya. Jadi kalau saya nggak heran ketika ada efisiensi ya jalan Kita santai aja. aja, santai aja. Jadi Mak jadi masalah, Bang. kayak hajat pengantin ya. 10 juta cukup, 1 miliar kurang. Kurang. Jadi semakin tertekan semakin kreatif gitu ya. Jadi dalam istilah bahasa Insya Allah mohon doanya seperti itu ya. amin, amin. Pokoknya berapapun itu kita harus tetap berkarya. Berkarya, benar Nona ya. Nona ya. 1000 jalan menuju Roma. pesisir barat. Jadi Baik. ada lagu baru 1000 jalan menuju pesisir barat. Iya betul Buat sekali karena nanti naik ya. pesawat aja udah bisa Udah loh bisa. sekarang ya kan. Kita langsung mendarat manja di sana Betul ya kan. sekali. Jalan-jalan kita ke pesisir Krui. Jangan lupa singgah di Semaka. Oh ya Allah, kampung mau disenggol lagi. Baik. Baik, kita minat muaria pendengar dimanapun saja Anda berada. Kita nanti akan lanjut kembali obrolan kita. Masih banyak lagi hal-hal positif lainnya akan kita kulik dari Bang Afif dan juga Mbak Dian terkait dengan peran Dewan Kesenian Lampung dalam pelestarian seni dan budaya. Jadi tetapkan channel Anda hanya di RRI Official ya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Lambang ni tanah Lampung, lambang ni tanah Lampung, sai bumi huajurai. Adatku ati pegung, adatku ati pegung, warisan anja tumbai. Adatku ati pegung, adatku ati pegung, adatku ati pegung, warisan anja tumbai. Kaganga hipabama, kaganga hipabama, sinasurat ram Lampung. Lestarikan budaya, lestarikan budaya, ham jejak mengejunjung. Lestarikan budaya, wilawi puahilawi. Lestarikan budaya, ham jejak mengejunjung.
dah bandar Lampung, Yuki dah bandar Lampung, kota tapis berseri. Hasil bumi ni ngagung, hasil bumi ni ngagung, pahila dari kupi. Hasil bumi ni ngagung, hasil bumi ni ngagung, hasil bumi ni ngagung, pahila dari kupi. Lampung, Lampung kota wisata, Lampung kota wisata, wai kambas ni mudiri. Wat gajah main bola, wat gajah main bola, lapakam nyaksikan ni. Wat gajah main bola, wilawi puahilawi. Wat gajah main bola, lapakam nyaksikon ni. Nayah ni pemandangan, nayah ni pemandangan, jangan kam rekreasi. Wat moneh wailalaan, wat moneh wailalaan, wai terjun wau helau ni. Wat moneh wailalaan, wilawi puahilawi. Wat moneh wailalaan, wai terjun wau helau ni. Cangget, cangget agung sai wawai, cangget agung sai wawai, asal ni ja pepadun. Hani sebatin nyambai, hani sebatin nyambai, gawi adat sai agung. Hani sebatin nyambai, wilawi puahilawi. Hani sebatin nyambai, gawi adat sai agung.
Masih kembali bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Masih ngobrol-ngobrol dengan Bang Afif dan juga Mbak Dian ya. Kalau tadi sempat disinggung bahwa kalau semakin ditekan bahwa seniman itu semakin lebih kreatif ya. Semua hal itu bisa menjadi imajinasi buat kesenian Menghasilkan sendiri karya ya, menghasilkan karya sendiri ya. Dan tadi kalau sempat disinggung bahwa ternyata memang ada efisiensi anggaran dan lain sebagainya yang juga membuat para kesenian ya, para seniman itu nggak habis berpikir nggak pernah ya. mati, Nah ya. ini sebenarnya kalau misalnya kita berjuang sendiri kan juga nggak mungkin ya, dan membutuhkan juga bantuan dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah. Ini gimana? Mungkin Bang Habib ataupun Mbak Dian bisa bercerita ya, peran dari Dewan Kesenian Lampung ini apakah sepenuhnya didukung oleh pemerintah atau bagaimana nih? Ya, Dewan Kesenian Lampung itu sebenarnya lembaga yang sebenarnya independen ya. Hanya saja kita disupport oleh pemerintah karena SK-nya SK gubernur ya. Hanya saja dalam pelaksanaan kegiatan tidak semua aktivitas kesenian itu harus bisa kita cover karena anggaran yang tersedia itu memang terbatas. Dan ini sifatnya stimulan lah buat kawan-kawan seniman gitu ya, sehingga ketika ada kegiatan kesenian dia sifatnya stimulan, jadi bisa support dari mana-mana saja gitu. Contoh kita pernah melaksanakan Lampung Jazz Festival, kalau kita hitung secara rupiah hampir 500 juta itu, padahal anggaran kita tidak sampai 100 juta misalnya begitu ya. Hingga kenapa itu bisa terlaksana ya karena support dari kawan-kawan seniman lainnya gitu loh. Nah sebenarnya mekanisme seperti ini yang memang kita butuhkan untuk pelaksanaan kegiatan di Dewan Kesenian Lampung gitu. Jadi ya seperti itulah semuanya gitu ya, semua kegiatan yang ada di Dewan Kesenian Lampung. Oke, kita ke Mbak Dian dulu Mbak ya, bahwa di Dewan Kesenian Lampung ini kan ada beberapa komite ya, tadi sudah disebutkan. Nah, apakah dalam pelaksanaannya setiap komite itu dalam 1 tahun atau berapa, satu periode Bang? Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Apakah dalam satu periode itu mereka memang harus mengeluarkan sebuah karya, ataukah ya kalau ada silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa, atau seperti apa nih Mbak? Kalau yang namanya seniman, rasanya apalagi yang sudah berkomitmen untuk terjun ke Dewan Kesenian Lampung, rasanya tanpa diminta pun pasti Berkarya ya? akan karena mereka justru terjun ke Dewan Kesenian Lampung itu untuk berekspresi kan seperti itu, tapi memang perannya berbeda. Kalau di luar mungkin mereka sebagai pelaku, tapi kalau di Dewan Kesenian Lampung ya kita sebagai katalisator, fasilitator seperti itu. Jadi yang jelas ya semua seniman-seniman yang tergabung di Dewan Kesenian Lampung itu setiap tahun pasti akan menelurkan ide-ide kreatif untuk berkarya di bidang seni dan budaya seperti itu Mbak Susi. Oke. Ada lagi Iya Bang. yang perlu digaris bawahi, bahwasanya kita bersyukur Dewan Kesenian itu punya fasilitas, fasilitas ruang teater, studio rekaman, studio tari, fasilitas. Nah sebenarnya apalagi tempat itu adalah sebagai rumah perekat, rumah bersama seniman, sehingga dalam kondisi apapun ya kita bisa berkumpul bersama, berkreasi bersama di tempat itu, gitu. Jadi saya rasa kita fleksibel gitu. Iya, sekalian kami juga ingin mengabarkan bahwa seperti yang tadi Kak Afif sampaikan bahwa di Dewan Kesenian Lampung mungkin ada beberapa seniman yang belum mengetahui gitu kan, tapi kami akan coba untuk lebih mensosialisasikan tentang hal ini gitu, bahwa ketersediaan fasilitas yang ada di Dewan Kesenian Lampung, di gedung Dewan Kesenian Lampung itu memang diperuntukkan bagi seniman-seniman di Provinsi Lampung khususnya gitu kan. Jadi silahkan saja untuk yang pengen tahu lebih banyak kunjungi website kita dong. Apa itu websitenya? Instagram ya Dewan Kesenian Lampung. Langsung aja ketik. Oke, Iya. follow ya, jangan lupa follow ya lupa. Instagramnya Benar. Dewan Kesenian Lampung ya. Bang Afif ya, kita kan tahu ya bahwa seniman kan banyak sekali Bang ya, dan ini adalah Dewan Kesenian Lampung memang berada di Provinsi Lampung. Nah, bagaimana seniman-seniman kita yang ada di kabupaten kota, apakah tercoverkan juga atau memang mereka membentuk wadah sendiri, itu seperti apa nih Bang? Ya, jadi gini. Dewan Kesenian Lampung dengan Dewan Kesenian Kabupaten Kota, ada Dewan Kesenian Kabupaten juga.
tapi sifatnya itu koordinatif. Jadi kita support kawan-kawan seniman dari kabupaten kota bila ingin mengekspresikan karyanya di Dewan Kesenian Lampung, tapi juga kita tidak mau melangkahi peran Dewan Kesenian kabupaten kota yang ada gitu. Jadi kita sifatnya koordinatif dan bahkan setiap tahun kita ada acara namanya Temu Wacana. Temu wacana. Temu ya. Wacana itu semua Dewan Kesenian Lampung kabupaten kota kita ajak ngobrol-ngobrol dengan segala persoalan yang ada gitu ya. Kita sharing, terus kita pecahkan bersama. Oh, Oke. baik. Jadi ini mewadahi dari kabupaten Teman-teman kota kota. itu sendiri Sebenarnya ya. tidak mewadahi. Menjembatani ya. Menjembatani Iya. seperti itu Nah, ya. apakah ketika ada temu wacana itu menelurkan hasil-hasil dan bisa nggak apa sih hasilnya yang pernah ditelurkan ketika berkumpul itu? Biasanya kan ada lah apa gitu ya. Iya, yang jelas hasil yang jelas kelihatan bahwasanya kita membuka diri terhadap kawan-kawan seniman di kabupaten kota yang selama ini dianggap Dewan Kesenian eksklusif. Dewan Kesenian hanya untuk anggota-anggotanya saja. Iya enggak gitu. Kita harus memberikan pernyataan bahwasanya Dewan Kesenian sebagai rumah perekat, sebagai rumah bersama dari kawan-kawan seniman yang ada di seluruh Provinsi Lampung. Oke. Jadi rumah perekat, rumah bersama juga ya. Jadi ini juga tadi sempat disampaikan oleh Mbak Dian bahwa itu terbuka untuk umum Betul ya. sekali. Yang pengen tahu silahkan datang ya seperti itu ya. Dan ini juga berarti nggak menutup kemungkinan bahwa orang awam juga pengen tahu, pengen datang boleh aja ya. Boleh banget. Berarti ini juga setidaknya juga membuka ruang juga untuk anak-anak muda untuk datang ya. Apalagi Justru yang saya tekankan di sini, Dewan Kesenian itu sebenarnya fokusnya untuk anak muda. Untuk anak muda. Jadi ada setiap hari Minggu kita ngadain kegiatan pelatihan musik untuk anak-anak, generasi muda dan sebagainya. Tari. Itu setiap hari Tari Minggu. juga ya? Tari juga. Pelatihan bahasa. Bahkan satu, ini mungkin Mbak Dian yang akan menyampaikan nih soal bahasa Lampung Oke. gitu. Betul. Jangan tunggu lama-lama sekarang aja. Ini spill aja ya. Spill Sebenarnya ini lebih belum sih. rilis. Oh, iya. Kita sedang proses persiapan gitu. Tapi mohon doanya juga. Amin, Karena ini adalah apa ya? Meneruskan ide atau saran arahan dari Ibu Gubernur Lampung Batin Wulan bahwa beliau ingin sekali apa ya? Melestarikan. Bukan melestarikan, Membiasakan. membiasakan atau memasyarakatkan bahasa Lampung menjadi bahasa percakapan sehari-hari. Seperti itu pengen loh gitu. Apa namanya supaya bahasa Lampung ini seperti daerah lain kan bahasa Iya, daerahnya Palembang, tuh Sunda, iya, ya. betul. Iya. Bahkan orang luar yang datang ke Jawa Barat itu tiba-tiba pulang dialeknya jadi dialek Sunda. Sunda, gitu kan. Bener. Kita pengennya juga begitu. Kapan kita kalau sudah melestarikan bahasa keseharian kita jadi bahasa Lampung, ada yang datang ke Lampung tiba-tiba nanti dialeknya jadi dialek Lampung kan gitu seperti itu. Jadi kami akan mencoba untuk membuat ruang belajar atau tempat untuk belajar untuk memberikan pelatihan singkat untuk anak-anak. Sasarannya kita pertama anak-anak dulu, kemudian kita juga pengen mengajak ibu-ibunya nanti untuk bagaimana kita membawa bahasa Lampung ini menjadi bahasa sehari-hari kita. Seperti Supaya itu. dia tidak menjadi tamu di rumah sendiri. ya kan? Betul sekali. Ya, Jadi yang paling utama membangun rasa bangga ya betul sebagai warga betul, Lampung betul. terhadap bahasanya. Iya betul. Jangan salah loh Mbak Susi. Ternyata contohnya saya aja. Ya qadarullah saya keturunan gitu kan. Maksudnya bukan penduduk asli Lampung, tapi saya lahir dan insya Allah ya berakhir di tanah Lampung tercinta ini. Saya tuh bolak-balik dikirim misalnya ke luar provinsi atau keluar Indonesia untuk mewakili mewakili provinsi Lampung menjadi peserta salah satu kegiatan misalnya gitu. Saya tuh walaupun kumpul dengan orang-orang di daerah yang lain, saya lebih bangga bahwa saya memang putra Lampung gitu, putri Lampung, muli Lampung. Sayangnya saya tuh memang kurang pandai untuk berbahasa Lampung. Jadi saya juga pengen sekali belajar bahasa Lampung supaya nanti bisa saya gunakan bahasa Lampung itu di kantor ya kan, di pasar atau pada saat kita wawancara seperti ini alangkah baiknya kalau kita juga berbahasa Lampung kan. Tenang gitu. kaya, tenang kaya. Nah, ajarin dong. Tenang kaya, bawa lagi di belakang layar kayak kalau kita mau belajar sama Lampung. Baik, dan ini juga berarti kan memang fenomena di luar sana kan lagi hangat-hangatnya juga lagi dibahas, digelorakan juga untuk bisa menggunakan bahasa Lampung seperti itu ya Mbak Dian ya. Apalagi kalau kita lihat anak-anak muda ya, itu kadang-kadang kalau
ngomong bahasa Lampung itu agak kesulitan gitu kan ya, agak susah gitu ya. Sisi Walaupun ya. baru-baru ini pernah ada pendapat yang mengatakan bahwa bahasa Lampung akan punah sekian Nah, tahun yang lalu. itu. Kita ku kasamawan. Nah. Selagi lagu Minan Susi Ratu Bila Betul. daerah ini insya Allah enggak ya. Makanya kita alhamdulillah punya ibu gubernur seperti Batin Wulan ternyata memberi perhatian terhadap yang kita Bahasa. pikir kecil ternyata insya Allah nanti akan membawa jadi hal yang besar ya. Terima Betul, kasih ya. buat Ibu Gubernur Lampung ya, Batin Wulan ya sudah memberikan arahan ini bagus banget. Iya, karena bahasa daerah itu kan adalah salah satu aset kekayaan nasional ya Bang ya. Bayangkan kita selalu belajar bahasa Inggris, kita selalu belajar bahasa-bahasa asing yang lainnya. Kalau kita belajar bahasa asing namun kita tidak mempelajari bahasa Lampung, kita akan nggak jadi kaya bahasa, ya kan? Kita nggak akan jadi kaya bahasa. Tapi memang saya setuju dengan kata-kata apa namanya, kuasai bahasa Inggris, lestarikan bahasa daerah, tapi tetap utamakan bahasa Indonesia. Karena memang tiga-tiga itu harus ya, harus kita utamakan gitu Minak Muahi ya. Tapi insya Allah masalah bahasa Lampung ya, sekali lagi sama dengan Mbak Diania, terima kasih untuk Batin Wulan atau Ibu Gubernur kita yang mempunyai kepedulian sangat luar biasa ya terhadap bahasa Lampung ini. Tapi aku jatuh cinta loh sama beliau ya. Dan baru kali ini loh Mbak, kita rumpi bentar. Dan baru kali ini ya pemimpin kita ini menggunakan embel-embel Lampung karena memang beliau orang Lampung ya kan. Betul. Satu, Kiai Mirza. Ya. Pendengar bahwa kiai di sini bukan panggilan seorang ulama, tapi kiai di sini adalah panggilan abang atau kakak dalam bahasa Lampung. Dan gubernur kita dipanggil kiai. Sementara ibunya atau istri beliau dipanggil Batin, itu adalah salah satu tokoh bahasa Lampung kita. Batin itu adalah ya nama kebanggaan atau kehormatan dalam bahasa Lampung kita. Itu kebanggaan kita Mbak. Coba panggil saya. Kiai Apip. Kiai. Oh. Beda Oke, loh, ini sebutannya bukan kalau yang ulama, beda nyebutnya Kiai. Kalau ini kan Kalau ini kiai. kiai, Benar. ya kan kiai. Beda. Dipaniku. Ini Kiai Apip atau Odo? Kalau lebih memasarkan lagi memang kiai ya. Kiai Karena aja. kiai itu masyarakat A make ya, Iya. masyarakat apa Puben juga make. Kalau Udo kan biasanya nampak masyarakat Nampak. Sebatin saja Benar. begitu ya. Tapi dua-dua juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kiai atau Udo tuh nama panggilan kita orang Panggilan Lampung sapaan. ya. Pak Wiki dan Mina Muahi pendengar dimanapun saja Anda berada, kita masih akan lanjutkan kembali untuk menggali banyak informasi terkait dengan peran Dewan Kesenian Lampung terhadap pelestarian seni dan budaya. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu penampilan berikut ini. Tetap hanya di obrolan budaya, RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Keringku lain main, demonku maka hingga sayang mak ngidok banding tanah dini ku sia makan dan ku sebulan mak moneh di seminggu mak khani mak bilang jam di khamku di dang waktu di pedomku ngembayang wanggamu ngehadinu santo kebayang-bayang di khamnya jamaniku.
kham sampai cakak lamban penghulu, sigoh Lampung dipakai jadi bunting khik maju. Keringku lain main, demonku maka hingga sayang mak ngidok banding hana dini ku sia makan dan usai bulan mak moneh di seminggu mak khani mak bilang jam di khamku di dang waktu di pedomku ngembayang wanggamu ngehalinu santo kebayang-bayang di khamnya jamaniku. Segala janjiku halalkan dirimu. Dia Tuhan saya pandai di doaku bukilu. Kalau hajat kham sampai cakap lamban penghulu. Hajat kham sampai cakap lamban penghulu, sigoh Lampung dipakai jadi bunting khik maju, jadi bunting khik maju, jadi bunting khik maju, jadi bunting khik maju. Masih dalam obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar. Kali ini manggilnya Kiai aja, kayaknya lebih membumi gitu ya. Dan ada Kiai, ada Atu. Ada Minan, ada Minan, Uwo. ada Uwo. Semua lengkap campur dari sini gitu kan ya. Nah kalau tadi kita udah membahas panjang banget ya tentang Dewan Kesenian Lampung itu gimana caranya untuk terus melestarikan budaya di Provinsi Lampung ini sendiri. Pengen tanya nih buat sama Kiai aja ya. Kiai, sebenarnya kendala-kendala yang paling susah ditemui ketika di lapangan untuk bisa mempresent ya ataupun memperkenalkan budaya Lampung tuh apa? Ini mungkin nanti beralih ke Atu juga ya. Mungkin Dengan pertanyaan yang sama. dengan ya. sama. Gimana Yai? Jadi mungkin salah satunya, Minan, Ya. bahwasanya yang menjadi pembicaraan tadi di pertengahan tadi, bahwasanya yang menjadi persoalan Lampung ini adalah bahasa. Bahwa kita tidak mampu memperkenalkan bahasa kepada orang-orang karena kita sendiri tidak pakai bahasa logat atau apalah Lampung. Sehingga itu yang perlu menjadi daya tekan kita untuk bagaimana kita membuat kegiatan-kegiatan yang lebih kepada bahasa Lampung. Kedua, aktivitas kegiatan di Lampung memang secara seni budaya memang perlu diperbanyak lagi ya. Banyak sudut-sudut atau tempat-tempat yang mesti disisipkan kegiatan kesenian daerah Lampung. Jadi bukan hanya musik-musik industri yang ditampil di di lapangan, itu perlu disisipkan itu agar masyarakat kita kenal gitu loh, atau setidaknya terpelihara gitu pengetahuan dari anak-anak ini terhadap
Kesenian Lampung. Kira-kira seperti itu. Oke. Berarti masih tetap tadi itu ya Nan ya, soal bahasa gitu ya Nan ya. Mungkin Mbak Dian mau menambahkan dengan apa yang Abang sampaikan tadi. Dengan Atu Mbak Atu mau menambahkan dia. dengan yang Minang Kiai dan sampaikan Wo. tadi. Oh iya. Oke, Minan dan Wo, untuk melestarikan, menjaga seni dan budaya kita sendiri itu memang selalu menjadi PR terindah gitu ya, khususnya untuk Dewan Kesenian Lampung gitu. Yang jelas Dewan Kesenian Lampung akan terus berupaya untuk membuat terobosan-terobosan yang insya Allah dengan dukungan seluruh seniman di Provinsi Lampung sesuai tagline pembangunan kita bersama maju menuju Indonesia emas, kita akan membawa seni budaya Provinsi Lampung menjadi warna, menjadi apa ya Kak, menjadi sebuah kekayaan yang insya Allah juga akan selalu jadi kebanggaan di Provinsi Lampung. Doain. Luar biasa, amin, amin ya. Nah terkait dengan kita yang disampaikan oleh Kiai dan Atu tadi ya dalam pelestarian bahasa Lampung ya, kita ini kan memang kadang susah ya Bang ya, karena sejatinya orang Lampung sendiri enggan untuk berbahasa Lampung, sehingga susah bahasa Lampung itu dikenalkan ke masyarakat luar. Karena saya setuju dengan apa yang Kiai sampaikan tadi, adanya kurangnya rasa kepemilikan dan juga rasa cinta terhadap bahasa kita sendiri. Nah, apakah Dewan Kesenian Lampung itu melalui seniman-senimannya bisa menggait gimana caranya supaya generasi muda kita ini mau gitu loh berbahasa Lampung gitu. Nah, seperti apa ada tipsnya enggak melalui seniman-seniman yang ada di DKL ini Bang? Ya, kata-kata tadi yang menyebabkan masyarakat Lampung enggan untuk berbahasa Lampung ya karena sudah mental blocknya sudah seperti itu kan. Jadi sudahlah enggan karena tidak ada aktivitas atau berkomunikasi dengan bahasa Lampung. Padahal bahasa Lampung tuh seru loh kalau ngomong Lampung itu kalau saya denger ya. Tapi karena apa? Tidak dibiasakan gitu. Makanya saya kemarin sampaikan kepada Atudian bahwasanya kita menggugah untuk belajar bahasa Lampung ya dengan cara yang sebisa kita gitu loh. Misalnya mereka ngobrol sambil pegang kamus ya nggak apa-apa gitu loh. Terus dicampur-campur antara bahasa Api, bahasa Nyo gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting jalan dulu. Yang penting yang perlu dibudayakan adalah bagaimana membuka kata-kata atau membuka komunikasi itu dengan bahasa yang baik. Yang gitu benar ya. dan Kadang-kadang benar, kan bukan yang benar, yang baik. Oh, yang baik Ketika ya. kadang-kadang kan orang menyapa itu dengan apa? Kalau orang Lampung menyapa itu dengan ya dianggapnya kasar gitu ya. Iya, padahal sebetulnya kadang-kadang udah logat ya. Misalnya maapun kan dimulai dengan seperti itu. Tapi pun. Tapi pun, ya Maafun, pun. Jadi- Karena memang itu logat kali Bang ya. Kadang-kadang ada kata, woi ini mungkin itu dikurangin gitu. Berarti adalah biasa aja ya. Itu Atau mungkin dikurangin. salah satu penyebabnya adalah Bang, karena orang Lampung ini kan menyimah banget ya orangnya ya. Iya. Jadi kita bayangkan, misalnya saya dengan Mbak Dian, kita berdua orang Lampung misalnya, iyo Mbaknya jenazah sejak mangan gulai api. Tiba-tiba ada orang suku lain datang, langsung kita ke bahasa Indonesia. Nah, itu sering terjadi, itu fenomena loh. Itu fenomena ya. Kalau saya secara pribadi maupun perbincangan dengan teman-teman sebenarnya di sini maupun di luar daerah nih ya. Kalau saya sendiri dan teman-teman saya yang di luar daerah terhadap logat orang Lampung, kan khas tuh orang Lampung ya kan. Kita orang Lampung tuh khas. Satu yang bikin khas tuh gayanya ngomong. Berayun Misalnya, dia. kan gitu ya. Itu menjadi logat yang asik kalau menurut saya sama teman-teman di luar loh ya. Ini nggak tahu mau dianggap sebagai fenomena silahkan, tapi kenyataannya seperti itu. Kemudian kita punya huruf R yang nggak gitu kan. Contohnya apa? Kami Pasar ya kan. Itu sebenarnya kalau di luar tuh dianggap keren. Tapi kalau ternyata fenomena yang di sini dianggap Kayak orang Perancis ya. Iya. Kayak orang Prancis aja nggak bisa ngomong R gitu kan. Kalau saya sih sebenarnya dan saya yakin teman-teman di seniman juga buktinya apa? Saya ngomong karena ada buktinya. Teman-teman seniman Lampung tuh bisa mengadopsi bahasa Lampung itu dalam genre musik yang kekinian seperti sekarang R&B, rap itu udah ada. Bahkan lagu Kak Apip yang judulnya
Tanah Lampung Terpelihara itu ada satu bagian dalam lagu itu yang mengundang rapper yang keren dari Lampung. Boleh Bisa didengar nanti. dicontohkan enggak sih Bang? Saya nggak Itu bisa lagu. nge-rap. Nanti didengar aja deh. Oh, iya. Keren banget. Dan itu keren banget gitu. Yakin aja. Dan belum tentu dimiliki oleh yang lain ya. Nggak ada dong yang punya, cuma di sini yang punya. Iya, Ayo kita lestarikan makanya Ayo, yuk. ayo. Pokoknya dan diajak ke karena kiminan susi, jiki minan susi mas nangun biasa cawa lapung uli api uli bahasa Indonesia ni makluhu. Harus tanggung jawab nih ngadepin anak-anak nih. Iya, iya. Kita minta bantuan dari Ada bisik-bisik Minan di belakang Susi juga layar ini. nanti ya. Betul. Ya kita masih menyoroti tentang Dewan Kesenian Lampung ya, dari bahasa, tradisi, tari, perfilman dan lain tadi ya. musik ya kan. Berarti nayanihan peran Dewan Kesenian Lampung terhadap pemajuan seni kamp budaya kam coba di Lampung. Tapi ada satu yang saya lupa aja untuk Ada, belum apa ini ya, itu? terkait seni rupa ya kan ya. Apakah ada hubungannya lukisan moral-moral yang ada di flyover kita ini dengan Dewan Kesenian Lampung? Seperti apa nih Bang? Eh, Seniman yang kita jelas, kah yang jelas kami mendukung, tapi memang bukan program kami. Gitu. Tapi kami dukung, itu bagus. Karena ornamen Lampung itu keren-keren loh. Iya. Keren-keren, itu ada kesamaan Kalimantan ya dan sebagainya. Tapi ornamen Lampung itu keren. Gitu. Sehingga itu jadi kekayaan kita kan, yang perlu ditingkatkan lagi. Oh iya, pokoknya seniman-seniman kita yang ada di Lampung ini alhamdulillah semua ada wadahnya ya. Yang hobi nyoret-nyoret, pemerintah sudah menyiapkan dinding raksasa ya, seperti playoper ya, ya kan. Ini logat lo playoper kan. Oh, playoper. Kalau bahasa yang benarnya seperti apa Playoper. playoper tuh? Bloper. Playoper. Nah, itu ini ada logat yang mahal ya. Yang mungkin tidak ada di tempat Daerah lain. lain. Yang benar. L-nya double. Oh, benar. Lah. Ya temun donihan ya. Nah Nona, mak tika kasa waktu kebersamaan kam kado agak belaya. Namun semakin kam tutup, adakah pesan-pesan anjak kiai dan juga atu saya agak disampaikan jemaah masyarakat kam terkait jemaah pelestarian budaya kam ji. Silakan jak Bang Afipai. Ya, Lampung adalah daerah yang unik. Dia bukan hanya didiami oleh Lampung, bukan hanya didiami oleh masyarakat Lampung asli, tapi juga ada beragam gitu ya, beragam. Sehingga dengan semangat nemu nyima, nengah nyapur, sakai sambayan dan sebagainya itu profil Lampung itu cukup menarik. Ini yang perlu kita lestarikan gitu ya bersama. Dan tadi dikatakan bahasa Lampung perlu juga menjadi bahasa pemersatu kita juga gitu, agar kita sama-sama bisa menjadikan nemu nyimah, nengah nyapur itu menjadi baik buat kita semua. Baik kita. Atu. Kalau Atu? Iya, Lampung itu adalah Indonesia secara mini gitu kan. Banyak suku dan budaya yang ada di Lampung selain budaya asli Lampung sendiri. Mari kita bersama-sama bersinergi untuk terus memajukan seni dan budaya di Provinsi Lampung. Insya Allah bersama pemerintah daerah kita maju bersama untuk mendukung ketercapaian kemajuan seni dan budaya, itu aja. Oke, amin ya. Mudah-mudahan api sih kadu harapan kapti jamaah cocok terrealisasi, dan pastinya juga RRI, Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia juga selalu ngedukung api menjadi harapannya pemerintah. Benar ya, memang ini juga bukan hanya tugas Dewan Kesenian Lampung, tapi juga untuk kita bersama untuk bisa melestarikan dan juga menurunkan lagi ya ke generasi berikutnya tentang budaya Lampung. Iya, Pak Yukidah, pendengar dimanapun saja Anda berada, tidak terasa waktu kebersamaan kita akan segera berakhir ya. Namun sebelum kita berpisah akan ada satu penampilan lagi dari artis kita. Sekaligus kita pamit undur diri ya. Saya Susilawati Ratu Belia. Saya Nona Karisma. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kia umpama dapur bulan ku
babai mulang, ku jadikan ya bukti cintaku sayang. Ipahani mahalor, wai imbun jadi danau. Bukiluku di Tuhan juduham sampai. Indani bintang daco, ku hangkai jadi kata. Ku tuliskon gelahmu, kumbang ni cahaya. Nikulah penekang ni, ia gelong dunia ji. Pilihku jamaniku ma'balin lagi. Wih andanan. Sesani cintaku jamaniku ma bakal balin. Inju umpama bintang, niku say paling terang. Dalam duniaku niku kuai penekang. Indani bintang daco, ku hangkai jadi kata. Kon gelahmu, kumbang ni cahaya. Nikulah penekang ni, kia gelong dunia ji. Pilihku jamaniku ma'balin lagi. Wih andanan. Diniku lain memain, kahku jamaniku mangidot tanding. Sayangku diniku lain sesani, cintaku jamaniku ma bakal balik. Inju umpama bintang, niku say paling terang. Dalam duniaku niku kuai penekang. Indani bintang daco, ku hangkai jadi kata. Tuliskon gelahmu, kumbang ni cahaya. Nikulah penekang ni, ia gelong dunia ji. Pilihku jamaniku ma'balin lagi.